Satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah meninggal dunia karena terpapar virus corona. Peningkatan angka COVID-19 terus meningkat, bahkan sekitar 32 jenazah masih menunggu antrean untuk dimakamkan. Seorang tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Lukmono Hadi, Kudus, Jawa Tengah meninggal akibat COVID-19. Tingginya angka COVID di Kudus menjadikan Kudus menjadi zona merah. Bahkan saat ini ada 188 nakes di Kabupaten Kudus terpapar COVID-19. Dari mulai yang ringan hingga yang sedang. Nakes yang terpapar ini tersebar di berbagai puskesmas dan rumah sakit. Tertinggi sampai tadi malam itu ada 12 yang meninggal, salah satunya ini tenaga nakes kita. Untuk tenaga ahli gizi yang sudah mengabdi di Rumah Sakit Umum selama 7 tahun. Tertinggi angkanya berapa Pak yang meninggal? 32. Itu kapan Pak? Oh iya kemarin sampai tadi malam, hitungannya sampai jam 00. Saat ini, ke-32 jenazah tersebut masih menunggu antrian untuk dimakamkan tim Cekatil Pemakaman Jenazah khusus COVID-19. Jumlah ini merupakan yang terbanyak pada ledakan COVID-19 di Kabupaten Kudus pasca libur Lebaran. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru dari Kudus, Jawa Tengah, kita sudah tersambung dengan Nur Khoirudin. Selamat malam, Khoirudin. Selamat malam. Ya, Khoirudin, apakah keadaannya masih sama semiris apa yang dilaporkan sebelumnya? Ya, sampai hari ini sebenarnya kami belum mendapatkan update data yang terakhir. Jadi kami bisa melakukan untuk update yang terakhir, yaitu kemarin ketika ada penumpukan sebanyak 32 jenazah terkonfirmasi COVID-19. Oke. 32 jenazah ini tersebar di berbagai rumah sakit. Sebenarnya mereka kalau dibilang terlantar bukan, tapi mereka memang tengah menunggu antrian untuk dikebumikan. Jadi selama 1 hari 1 malam itu tim Cekatil yang biasa melakukan proses pemakaman itu harus selesai pada jam 12 malam. Jadi sehari semalam jenazah sebanyak itu memang harus diselesaikan untuk dikebumikan. Ya. Satu hal yang perlu dipastikan, apakah seluruh jenazah sudah dimakamkan? Ya, sudah bisa dipastikan kemarin bahwa 30 jenazah sudah selesai dimakamkan. Jadi memang itu menjadi target yang harus dilakukan oleh tim Cekatil untuk menyelesaikan pemakaman di jam 12 malam dalam 1 hari tersebut. Oke, soal disebutkan klaster tenaga kesehatan juga terjadi di sana dengan adanya deteksi COVID terhadap tenaga kesehatan yang positif COVID. Bagaimana penjelasannya? Ya, keterangan dari Satgas COVID-19 sampai hari ini terdapat 189 tenaga kesehatan yang terpapar. 1 diantaranya kemarin meninggal. Cuman kami tidak mendapatkan secara rinci 189 ini tersebar di klaster puskesmas mana saja atau di mereka berada di mana. Kami hanya mendapatkan jumlahnya dipastikan 188 saat ini tengah terpapar. Jadi mereka dalam kategori sedang dan ringan. Oke. Apa upaya yang dilakukan oleh otoritas setempat? Dalam hal ini pemerintah daerah tentu saja dibantu oleh Pemprov Jawa Tengah. Untuk proses di pemakaman jenazah, kami dapat kabarkan bahwa untuk tim yang saat ini ada 20 personel, rencananya ada backup dari Polres Kudus. Mereka ini adalah yang pada COVID kemarin sudah mendapatkan perhatian secara khusus untuk proses pemakaman. Kemudian untuk nakes-nakes ini memang kemudian oleh pihak Satgas dilakukan pemantauan secara khusus kepada mereka. Itu data kemarin kan ya, bagaimana dengan update data hari ini? Sampai hari ini kami belum mendapatkan update data dari Satgas
COVID-19 di Kabupaten Kudus. Oke, belum ada update data hari ini dan yang kita harapkan adalah yang terbaik untuk upaya penanggulangan COVID di Kudus, Jawa Tengah. Terima kasih laporan Anda, Nur Khairuddin dari Kudus, Jawa Tengah. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Menteri Agama memutuskan tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi tahun ini. Kebijakan diambil setelah berkoordinasi dengan DPR, MUI, dan sejumlah ormas di tanah air. Pemerintah resmi membatalkan keberangkatan jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi tahun ini. Pembatalan tak hanya berlaku bagi haji reguler, tapi juga haji khusus. Kebijakan ini tak berbeda dengan tahun lalu. Alasan pemerintah, pandemi corona di seluruh dunia masih mengancam karena kesehatan dan keselamatan jemaah tanah air menjadi prioritas. Pemerintah Arab Saudi hingga saat ini juga belum memutuskan berapa jumlah kuota asal Indonesia yang bisa diterima di sana. Kendala teknis akan dihadapi pemerintah jika Arab Saudi mendadak memberikan kuota haji ke Indonesia, karena pemerintah harus menyiapkan asrama, pesawat, hotel, dan pemondokan, hingga catering dan tenda saat wukuf di Arafah. Bahwa pemerintah Arab Saudi belum membuka akses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi, dan pemerintah Indonesia membutuhkan ketersediaan waktu yang cukup untuk melakukan persiapan pelayanan bagi jamaah haji. Kerajaan Arab Saudi memang baru memutuskan hanya menerima 60.000 jemaah haji dari seluruh dunia ke Tanah Suci 2021. Indonesia seharusnya bisa mendapatkan 8 hingga 9% berkaca dari penyelenggaraan haji dalam waktu normal. Artinya, dari 60.000 jatah seluruh dunia, Indonesia bisa mendapat 5.000 jemaah. Tapi sayang, Indonesia masih masuk daftar 9 negara yang warganya dilarang masuk Arab Saudi karena dianggap belum berhasil mengendalikan penyebaran virus corona. Pandemi memukul calon jemaah haji karena waktu mengantri jadi lebih lama demi mendapat jatah berangkat ke Tanah Suci. Lalu apa yang menjadi pertimbangan utama hingga akhirnya pemerintah batalkan keberangkatan haji dan bagaimana nasib jemaah haji yang gagal berangkat? Kami akan berbincang bersama dengan calon jemaah haji yang gagal berangkat, yaitu Ibu Samsimar, dan nanti kami akan tersambung dengan Yandri Susanto, Ketua Komisi 8 DPR. Saya sapa Ibu Samsimar terlebih dahulu di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Assalamualaikum, selamat malam Bu Samsimar. Iya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Akrab disapa Bu Am ya? Iya. Iya, Bu Am. Pertama-tama saya sampaikan rasa prihatin karena tahun ini dipastikan akan gagal berangkat haji. Tanggapan Ibu seperti apa? Kalau tanggapan saya sangat merasa kecewa dan sedih sekali karena sudah berapa tahun saya menunggunya. Udah itu mana umur saya pun udah bertambah. Jadi makanya kalau bisa saya berharaplah, tapi karena keadaan ini kita tidak bisa memaksanya. Oke. Tapi saya sangat sedih sekali mendengar berita-berita tentang pembatalan berangkat haji ini. Saya mohon kepada pemerintah, bisalah berangkat, macam mana caranya? Karena umur saya pun udah mungkin keadaan, tapi masih saat ini saya merasa agak sehat, senang. Tapi kalau tahun depannya itu kita terserah kepada Allah. Sedangkan pun yang belum berangkat pun kawan-kawan haji saya pun udah banyak yang meninggal. Memang bukan kena corona ini Pak. Tapi saya mohon maaf lah. Gimana caranya Pak? Bisa berangkat dari Bu Samsimar. haji ini Pak. Saya sampaikan simpati dan prihatin kami atas apa yang terjadi seperti ini, atas batalnya keberangkatan haji kembali tahun ini. Ibu termasuk kloter tahun ini ya sebetulnya, Bu? Tahun yang semalam, Pak. Jadi tahun lalu tahun sudah gagal, harusnya tahun ini berangkat. Udah 2 tahun gagal, Pak. Udah 10 tahun saya menunggu, Pak. 10 tahun sudah menunggu ya, Bu? Udah
Soalnya 2012 saya mendaftar, tahun semalam itu berangkatnya 9 tahun, jadi nunggu lagi 8 tahun, nunggu tahun ini, jadinya udah 10 tahun, Pak. Kewajibannya juga sudah dilunasi ya, Bu? Udah Pak, udah semua dilunasin, udah tuh untuk pemberangkatan udah disediakan. Tentang keadaan corona ini pun sekarang udah nggak ada lagi lah apanya, tapi mudah-mudahan saya berharap Pak, apa bisa kami berangkat Pak, kawan-kawan kami semuanya Pak. Saya berharap Pak. Apakah Ibu seorang diri harusnya berangkat atau ada anggota keluarga lain yang bersama-sama dengan Ibu? Saya berangkat seorang diri Pak. Oke. Boleh tahu usia Ibu berapa saat ini? Saat ini usia saya udah 68, Pak. 68 tahun, Bu? Iya, 68 tahun. Doa saya, harapan saya Ibu tetap kuat ya, Bu ya? Tetap kuat untuk bisa menunggu antrean dan jatah kuota ini. Karena bisa dikatakan tahun ini batal, tahun depan pun belum tentu bisa dipastikan begitu Bu, karena inilah pahitnya keadaan yang harus disampaikan. Kira-kira begini Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan? Suara hati rakyat, suara hati umat yang ingin berangkat namun gagal berangkat karena keadaan, karena keputusan yang diambil. Iya, saya berharap Pak, semoga bisa berangkat dan keadaan pun semakin menurun karena corona ini Pak. Jadi saya mohon Pak, saya bisalah berangkat umpamanya tahun depan, tapi kena keadaan ini saya pun tidak juga bisa memaksakan itu karena kehadiran Allah ya Pak ya, bukan kita yang membikinnya, tapi tentang keadaan pengurusan dari pemerintahan yang mudah-mudahan kami keluarga dari Sumatera Utara bisa berangkat Pak. Iya, iya. Itu harapan banyak umat sebetulnya Bu. Apa yang Ibu sampaikan ini merepresentasikan banyak suara hati calon jemaah yang gagal berangkat. Iya, udah itu dari yang kami rombongan saya pun udah banyak meninggal Pak, tapi bukan kena corona. Oke. Kan sangat sedih kali Pak, apalagi nunggu tahun depan, itu semuanya tergantung pada nasib. Cuman Mbak kata tadi, saya berharap lah Pak. Saya bisa memahami itu Bu. Saya sangat bisa memahami keadaan itu. Siapapun tidak bisa berharap keadaan ini terjadi begitu. Siapapun tidak berharap demikian. Tapi yang ingin kami pastikan satu hal Bu. Ibu pertama kali tahu gagal berangkat ini dari siapa? Sudah ada pernyataan resmi yang disampaikan ke Ibu dari dinas terkait atau siapa Bu? Saya belum dapat pemberitahuan ini dari dinas, cuman saya mendengar berita ini kan pemerintahan ini mengatakan keberangkatan haji. Jadi saya menung-menung sendiri, kata anak, Mak nggak usah dipikirin Mak, kalau memang berangkat Mak, karena ini kan bukan kemauan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memutuskannya Mak. Itulah membuat sabar hati saya Pak. Bu Samsimar, kami sudah bergabung juga dengan Ketua DPR RI Komisi 8 yaitu Yandri Susanto. Selamat malam Mas Yandri. Assalamualaikum. Iya. Ada Bu Samsimar bersama-sama dengan kita malam hari ini Pak Yandri. Saya izinkan Bu Samsimar barangkali menyampaikan sesuatu langsung kepada anggota DPR, anggota Dewan Terhormat ini. Silakan Bu Samsimar. Silakan Bu. Pak. Ya Bu Samsimar, apa yang ingin disampaikan kepada Pak Yandri langsung? Saya ingin mengatakan Pak, apa bisa saya berangkat tahun ini Pak, apa tahun depan Pak? Ibu Samsimar harusnya berangkat tahun 2020 atau 2021? Tahun semalam Pak, untuk tahun ini saya udah 2 kali penunggakan Pak. Paham Pak. Ya. Baik, Bang Abraham bisa saya jawab? Iya, termasuk satu saya ingin tanyakan juga kepada Bang Yandri, apakah upaya terbaik sudah dilakukan oleh pemerintah kita, komunikasi, negosiasi, apapun itu untuk memastikan sesungguhnya kita punya jalan untuk memberangkatkan jemaah haji kita sebelum dibatalkan sepihak oleh pemerintah, Bang Yandri? Ya, jadi saya sebagai Ketua Komisi 8 mulai Desember tahun 2020 sudah kita persiapkan segala sesuatu untuk pelaksanaan haji.
baik dari dalam negeri, masalah keuangan, penerbangan, dan semuanya sudah kita siapkan. Saya beberapa kali memimpin rapat gabungan dengan Perhubungan, dengan Menteri Kesehatan, dengan Menkumham. Inti pokoknya Bang Raham, Bu Samsidar, semua persiapan sudah maksimal, tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah, sampai detik ini, penerbangan dari Indonesia ke Jeddah dan Madinah tidak diperbolehkan oleh Saudi Arabia. Termasuk kuota haji sampai hari ini, Saudi belum memberikan kepada Indonesia. Artinya, kesalahan bukan di kita. Kalau Indonesia sekali memberangkatkan, apalagi saya sebagai tokoh Islam yang membidangi. Kita garis bawahi belum ya, bukan tidak memberikan kuota haji, tapi belum memberikan kuota haji. Dari skenario yang kita buat, paling lambat kita mendapat kepastian itu tanggal 28 Mei kemarin, Bang Abraham. Oke. Itu pun dengan kuota 1,8%. Karena kita sudah membuat skenario 5 skenario dari 50%, 40%, 30%, sampai kuota terkecil. Tapi itu pun sampai tanggal 28 Mei kemarin, Saudi tidak memberikan kabar apapun. Nah, kita tentu berpacu dengan waktu. Karena ini memberangkatkan dari berbagai provinsi, perlu juga persiapan di Tanah Suci, mengenai pemondokan dan catering, yang sampai sekarang kita terbang ke sana. Kementerian Agama juga nggak bisa ke Jeddah dan ke Mekah dan Madinah. Maka ini menjadi kendala besar. Nah, dari sisi waktu, kenapa kita memutuskan tahun ini kita tidak memberangkatkan? Karena tidak mungkin kalau sudah minggu depan atau mendekati tamu, Pak justru membahayakan jamaah. Gitu. Bang Yandri, apa yang Anda sampaikan itu sudah kita dengarkan, termasuk dari Kementerian Agama. Tapi yang ingin saya tanyakan kepada Anda, barangkali ini juga saya ingin pancing Anda untuk memberikan penjelasan yang logis, rasional, yang dapat diterima oleh masyarakat. Mengapa mereka gagal berangkat haji? Ibu Samsimar satu dari sekian ratus ribu yang menunggu antrean untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Hampir 5 juta orang. Tentu yang tertunda kan hampir 400.000 karena tahun 2020 dan 2021. Tapi kenapa ini gagal? Sekali lagi semua ada hikmahnya, karena kita merencanakan Allah yang menentukan. Ya, di tengah pandemi ini, kenapa misalnya Saudi sampai sekarang itu tidak menerima penerbangan dari banyak negara, termasuk Malaysia juga nggak dapat, Singapura juga nggak dapat. Itu karena pandemi ini sungguh masih membahayakan. Jadi keselamatan Saudi mungkin akan menjadi faktor utama kenapa mereka belum mengundang jamaah dari luar Arab. Walaupun pengumuman Saudi itu ada 45.000 akan diundang dari luar Arab Saudi. Tapi kita nggak tahu luar Arab Saudi itu apakah koloni mereka di sekitar Arab atau apa, kita nggak tahu. Tapi yang pasti Bang Yandri, kita berikan kesempatan kepada Bu Samsimar. Bu Samsimar, sudah dengarkan apa yang disampaikan Pak Yandri. Kira-kira Ibu mengerti tidak alasan Ibu gagal berangkat? Mengerti, saya pahami. Karena itu bukan apa. Karena ini kan kita yang punya rencana, Allah yang memutuskannya, Pak. Itu yang bikin kesabaran saya. Tapi saya mohon, kalau nanti ada keberangkatan saya, mana tahu tahun depan, apa saya nanti menambah-nambah lagi biayanya, Pak. Bu Samsidar, dengar dulu saya, Bu. Jadi kalau Ibu gagal tahun ini berangkat, bila mana tahun 2022 nanti ada haji, Ibu menjadi prioritas. Jadi yang belum berangkat tahun 2020, sudah saya putuskan di DPR bersama Kementerian Agama, yang belum berangkat tahun 2020, gagal lagi tahun 2021, bila mana tahun 2022 nanti ada haji, Ibu menjadi prioritas pertama berangkat, Bu. Kemudian uang Ibu aman. Itu nggak ada digunakan yang macam-macam, Bu, uang Ibu aman. Dan bila Ibu Samsidar mau ngambil uang pelunasan, masih bisa dikembalikan sekarang, Bu. Tapi kalau uang setoran awal Ibu ambil, jangan, Bu. Nanti nomor kursi Ibu hilang. Tapi kalau setoran boleh Ibu ambil. Dan ini, Bang Abraham, saya mau sampaikan juga. Kita nggak berangkat ini bukan karena Indonesia punya hutang di Saudi, tidak ada. Bukan karena Indonesia nggak bisa bayar pemundukan, nggak ada itu. Nggak ada alasan itu. Kita punya hutang hotel, nggak ada. Uang itu ada. Aman, aman, aman. Karena saya juga rapat bersama BPKH, Badan
pengelola keuangan haji. Jadi Ibu mohon bersabar Bu, tawakal tu Allah. Oke. Karena hanya kita berencana, berusaha dan berdoa, tapi Allah lah yang menentukan hasil akhir. Semua ini ada hikmahnya Bu ya. Nah, saya juga merasakan perasaan Ibu yang kepedihan dan kekecewaan Bu Samsimar ini sudah bisa legowo tidak Bu? Sudah bisa ikhlas tidak Bu? Kira-kira mendengarkan penjelasan seperti ini. Kalau mendengar ini memang misalnya saya menerimanya, cuman namanya untuk tahun depan nanti apa saya bisa sehat kayak gini. Saya mohon bantuan doa semua seluruh apa yang mau berangkat jemaah haji pasti seperti saya juga merasakannya Pak. Jadi saya mohon kalau nanti ada keberangkatan jangan ada tambah-tambahan lagi Pak. Saya tidak ingin mempersulit posisi Anda, Bang Yandri, tapi Anda juga tidak bisa memberikan jaminan tahun 2022 bahwa kita akan dapat kuota. Pertama tergantung Saudi, apakah Saudi itu sudah pandeminya sudah bagus atau enggak, COVID-19-nya. Termasuk di Indonesia, keseriusan pemerintah. Maka tadi saya di Kementerian Agama minta pemerintah Indonesia terus melobi Saudi Arabia, terutama membuka larangan terbang. Karena kalau larangan terbang dibuka, jamaah kita bisa juga umroh. Umat muslim bisa umroh. Kalau haji belum bisa dilaksanakan, tapi umroh kan bisa tiap hari, bisa tiap bulan. Nah, makanya PR pemerintah masih sangat besar ini. Bagaimana menangani COVID dengan serius, membuka penerbangan itu supaya tidak dilarang, kemudian melobi supaya kuota kita seperti semula, kalau bisa ditingkatkan. Inilah dorongan dari DPR dan ini terus saya gaungkan terus, termasuk pelayanan haji di dalam negeri ditingkatkan. Asrama hajinya dibagusin, manasik hajinya dibagusin, cateringnya dibagusin, hotelnya dibagusin. Jadi semuanya ada hikmahnya kita dikasih waktu untuk memperbaiki semuanya. Gitu. Iya. Satu hal kita harapkan seperti Bu Samsimar yang tadi udah usianya 68 tahun akan bisa kuat, bisa sehat terus untuk menanti perjalanannya ke Tanah Suci begitu ya. Tapi satu hal begini, ekses yang tidak bisa kita hindari selain percakapan bahwa kemana uang haji itu dialokasikan adalah soal persepsi publik penting untuk ditenangkan. Bahwa 2 kali gagal berangkat haji, dilarang mudik, kemudian ziarah kubur dilarang, wisata tetap jalan, mal-mal tetap dibuka. Bagaimana mengcounter opini ini bahwa pemerintah ada di tengah-tengah masyarakat dan mereka memperjuangkan apa yang menjadi isi hati mereka? Ya kalau itu juga saya protes. Saya bilang kenapa pasar-pasar berjubel, mal-mal buka, tapi orang dilarang misalkan untuk ziarah kubur, untuk sholat di masjid, sampai Istiqlal ditutup, itu juga saya protes, ya kan? Tapi kita bisa memahami karena itulah sumbangsi kita sebagai umat Islam terbesar di Indonesia itu untuk ikut berpartisipasi dalam menangani COVID dengan menegakkan protokol kesehatan. Nah ini penting untuk didukung oleh semua pihak karena kalau kita nggak tertib ya kita juga nggak tahu berapa banyak lagi korban, bagaimana ekonomi kita semakin ambruk. Jadi oleh karena itu mari kita dengan hati yang tulus, ikhlas, ayo bahu-membahu, apapun sumbangsi kita itu akan dihargai oleh bangsa ini. Karena kalau semua menganggap COVID ini sesuatu yang dianggap enteng ya saya khawatir nanti tahun depan akan banyak masalah lagi. Oleh karena itu kita berkeyakinan pemerintah dan serius termasuk nanti kalau misalkan COVID-nya sudah reda, sudah vaksinnya sudah bagus, insya Allah umroh dan haji juga tidak ada halangan. Gitu, Bang Abraham. Baik, terima kasih Bang Yandri Susanto yang bertugas sebagai Ketua Komisi 8 mengawal kinerja Kementerian Agama. Dan doa kami kepada Bu Samsimar sehat selalu dan seluruh jemaah yang menanti jatah perjalanan ke Tanah Suci. Terima kasih atas waktu Anda berbincang bersama kami. Kasus mutilasi wanita muda di Banjarmasin, Kalimantan Selatan akhirnya terungkap. Jangan kemana-mana, kami kembali saat lagi untuk Anda.